Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Ribuan warga Pati, Jawa Tengah larut dalam keseruan perayaan Imlek dengan atraksi barongsai. Selain atraksi barongsai, warga juga berburu jajanan khas dan pernak-pernik Imlek. Ribuan warga memadati kelenteng Hoktik Bio di Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk menyaksikan pertunjukan barongsai. Pertunjukan barongsai ini digelar menjelang puncak perayaan Imlek 2577. Tidak hanya pertunjukan barongsai, ribuan warga juga antusias berburu kuliner serta pernak-pernik Imlek seperti bacang dan kue keranjang. Tentunya kami sangat bahagia. Kenapa? Karena masyarakat sudah menerima barongsai sebagai budaya Indonesia juga. Dan itu dibuktikan dengan adanya kehadiran masyarakat yang begitu melimpah ruah. Ribuan orang hadir di acara di kelenteng. Tidak hanya pertunjukan barongsai dan pasar Imlek, pihak kelenteng juga menggelar makan gratis untuk para pengunjung. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Kita lihat pemirsa selengkapnya jelang puncak Imlek ada rekan Hadisti Arifah di Vihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta Barat. Assalamualaikum, bagaimana Hadisti informasi selengkapnya? Silakan. Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di Vihara Dharma Bakti yang berada di kawasan Petak 9 Jakarta Barat terpantau didatangi oleh umat atau jemaat Buddha atau Konghucu sejak dari siang hingga malam ini. Silih berganti umat jemaat yang berdatangan ini untuk beribadah, sembahyang, kemudian juga menyampaikan doa dan harapan mereka dalam menyambut tahun baru Imlek yang ke-2577 Hongzili atau tahun kuda ini. Nah, mereka ini diprediksi umat jemaat Buddha Konghucu ini akan semakin ramai ini semakin malam menjelang pergantian tahun pada malam hari ini. Kedatangan mereka sejak siang tadi ini secara khusyuk berdoa, sembahyang, kemudian juga menyajikan sesajian kepada patung kuda yang memang di sini sudah tertata secara rapih. Pun juga kalau kita melihat semarak dan meriahnya suasana Imlek pada tahun ini tentunya juga begitu terasa di Vihara Dharma Bakti, karena vihara ini memang menjadi vihara tertua sekaligus juga yang paling terkenal di kawasan Jabodetabek, sehingga dalam momen tahun baru Imlek tidak hanya umat atau jemaat saja yang ramai berdatangan, namun juga dikunjungi oleh wisatawan untuk melihat secara langsung gedung vihara yang memang khas Tionghoa ini. Nah, kalau dari suasananya di sini yang kami rasakan ini begitu terasa suasana khidmat di mana memang jemaat dan juga umat Buddha atau Konghucu mereka beribadah, berdoa secara khusyuk. Nah, ada dua altar di gedung Vihara Dharma Bakti ini, lantai bawah dan juga lantai 1. Kalau secara aturan yang berlaku di Vihara Dharma Bakti ini, kalau untuk lantai 1 sesajian ini boleh disajikan dalam bentuk apapun yang memang sudah dibawa oleh umat atau jemaat. Namun kalau untuk di altar lantai 2 atau lantai atas ini yang diizinkan hanya berbentuk buah-buahan. Sementara untuk sesajian berupa atau berbahan daging atau hewan ini dilarang untuk dibawa ke atas karena memang ini sudah menjadi standar atau aturan dari vihara ini. Nah, kemudian juga dalam perayaan Imlek pada tahun ini, kalau untuk hari ini Vihara Dharma Bakti khusus dibuka selama 24 jam karena nantinya umat atau jemaat masih akan terus berdatangan hingga malam hari. Kemudian pada puncak perayaan tahun baru Imlek yang akan jatuh pada esok hari, Vihara Dharma Bakti juga akan dibuka hingga malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yudi. Baik, terima kasih banyak Hadisti sudah melaporkan. Selamat bertugas kembali Hadisti. Pemirsa, libur panjang Imlek sejumlah lokasi wisata menggelar berbagai atraksi demi menarik wisatawan. Seperti di Taman Mini Indonesia Indah yang menggelar tarian, di Senayan Park mengadakan barongsai di tengah danau. Sejumlah pertunjukan bernuansa Imlek digelar di Taman Mini. Guna mengisi waktu liburan, para pengunjung pun ramai mendatangi Taman Mini Indonesia Indah. Salah satu daya tarik adalah Tari Dewi Kwan Im. Tarian ini melambangkan keberanian, kekuatan, dan keberuntungan. Tak hanya itu, sejumlah pertunjukan tari daerah pun turut ditampilkan. Di antaranya Tari Kawaran, tarian asal Kumohon, Sulawesi Utara. Berbagai ornamen khas Imlek menghiasi pintu masuk Taman Mini. Sementara di Danau Senayan Park,
ribuan pengunjung sudah berdatangan untuk menyaksikan sebuah pertunjukan barongsai atraksi di atas air. Acara ini dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek. 1 jam sebelum atraksi, pengunjung sudah memadati pinggir Danau Senayan Park untuk mendapatkan posisi terbaik. Acara ini dilaksanakan mulai tanggal 14 hingga 17 Februari mendatang. Dan perayaan Tahun Baru Imlek 2026 di ibu kota semakin semarak dengan digelarnya Jakarta Light Festival di kawasan Bundaran HI. Ribuan warga memadati lokasi untuk menikmati keindahan instalasi lampu bertema Imlek. Seperti inilah pemirsa, serunya ya, gemerlap cahaya lampion merah, ornamen-ornamen khas Tionghoa menghiasi kawasan Bundaran HI Jakarta. Banyak warga yang antusias menyempatkan diri berfoto-foto dengan lampion-lampion ini berwarna merah identik dengan Hari Raya Imlek. Hingga tanggal 17 Februari mendatang, pengunjung dapat menikmati instalasi cahaya dan berfoto dengan berbagai LED. Perayaan Imlek 2026 digelar meriah. Tujuannya menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat dengan berbagai budaya. Kita lihat yuk pemirsa bagaimana kemeriahan Light Festival malam ini. Ada Naura Syafikah di Bundaran HI Jakarta. Selamat malam Naura, seperti apa serunya di Bundaran HI hari ini? Selamat malam Yudi dan pemirsa. Dalam perayaan Imlek di Jakarta meriah sekali dengan adanya Jakarta Light Festival 2026 dalam rangka perayaan Imlek. Di mana di Jakarta Light Festival 2026 ini dimeriahkan dengan adanya ornamen dan juga lampu-lampu yang identik sekali dengan Imlek, warnanya merah, kuning, dan pastinya indah sekali dilihat di malam hari. Nah, untuk spot supaya bisa melihat Jakarta Light Festival secara luas bisa menggunakan di Skydeck Bundaran HI, di mana untuk pemirsa ataupun pengunjung tadi banyak sekali yang mengantri untuk bisa bersuah foto di Skydeck Bundaran HI dan juga melihat pemandangan dari atas. Nah, ini adalah sisi kanan dari kawasan Bundaran HI yang dihiasi dengan adanya lampu-lampu, ornamen Imlek, dan juga ada panggung hiburan yang diisi dengan lagu-lagu dan juga musisi yang membawakan lagu bertemakan Imlek pastinya. Dan tidak hanya dari panggung hiburan saja yang ramai, ada juga dari sio kuda yang menandakan sebagai sio di tahun ini, yang di situ dijelaskan juga seperti keberuntungannya dan juga lain sebagainya. Dan memang untuk Jakarta Light Festival 2026 ini akan berlangsung hingga di tanggal 17 Februari di puncak perayaan Imleknya. Nah, tidak hanya dari sisi dari sebelah kanan Bundaran HI, ada juga di tepat di dekat dari air mancur Bundaran HI yang lengkap dengan ornamen Imlek lainnya, dan juga ramai sekali dari pengunjung baik dari Jakarta maupun dari luar Jakarta. Nah, kalau misalnya pemirsa berkunjung ke Skydeck Bundaran HI, tadi dapat menikmati adanya LED drone, Yudi dan pemirsa. LED drone ini pertama di Indonesia dan pastinya memanjakan mata sekali karena bertemakan Imlek dan juga penuh dengan sio kuda lainnya. Nah, kalau misalnya untuk pemirsa yang mau berfoto atau bersuah foto di Skydeck Bundaran HI ini ada beberapa syarat, yaitu yang pertama harus mematuhi peraturan, di mana memang untuk sesinya ini dibagi menjadi beberapa sesi. Setiap sesinya diberikan waktu 3 menit untuk 20 orang, nanti akan bergantian dengan 20 orang selanjutnya. Nah, banyak sekali untuk warga Jakarta yang sudah datang ke Skydeck Bundaran HI yang pastinya bersuah foto bersama dengan keluarga dan juga bersama dengan kerabat lainnya. Nah, kita akan coba bertanya dengan salah satu pengunjung yang ada di sini di Skydeck Bundaran HI. Coba kita tanya. Halo kakak, selamat malam. Kak, aduh lagi sibuk foto nih. Kak, aku boleh ngobrol-ngobrol bentar gak? Boleh ya. Oke, kakak dengan kakak siapa namanya? Boleh majuan kak? Boleh. Halo, aku Aprina. Aku Bunga. Oke, dari mana nih kak? Kita dari Jakarta aja. Dari Jakarta. Boleh tahu nggak kenapa sih memilih untuk liburan Imlek di Bundaran HI? Seru banget, terus lampunya juga cantik-cantik ya. Jadi emang sengaja pengen kesini sih. Tadi udah foto-foto di mana aja nih kak? Baru di pinggir-pinggir sini ya, terus baru naik. Terus baru kesini. Oke deh kalau gitu kakak, terima kasih banyak, happy holiday. Nah, ini banyak banget spot foto lainnya, nggak cuma di Skydeck Bundaran HI saja, bisa juga berfoto di bawah di Jakarta Light Festival supaya bisa mendapatkan foto yang paling ciamik, supaya bisa diposting ke sosmed Anda pemirsa. Sementara itu Yudi kembali ke studio. Baik Naura, cantik sekali ya Naura ya. Jakarta Light Festivalnya maksudnya cantik sekali. Terima kasih laporannya Naura, selamat bertugas kembali ya Naura.
Berikutnya pemirsa, kita informasikan tentang WUS ini. PT KCIC mencatat adanya peningkatan volume penumpang WUS selama periode libur panjang Tahun Baru Imlek 2026. Jumlah penumpang WUS mencapai 24 hingga 25 ribu penumpang per hari atau meningkat hingga 25% dibandingkan rata-rata akhir pekan normal. Libur panjang Tahun Baru Imlek, kereta cepat WUS dipadati penumpang. Berbagai promo tiket yang tersedia melalui beragam kanal penjualan online dimanfaatkan masyarakat yang akan berwisata khususnya ke daerah Bandung. PT KCIC mencatat peningkatan signifikan penumpang pada periode 13 hingga 17 Februari 2026. Penumpang WUS meningkat 24 hingga 25 ribu penumpang per hari atau meningkat hingga 25% dibandingkan rata-rata akhir pekan normal. Ya, KCIC mencatat peningkatan signifikan volume penumpang kereta cepat WUS selama periode long weekend Tahun Baru Imlek yang berlangsung pada 13 hingga 17 Februari 2026. Pada puncak periode tersebut, jumlah penumpang WUS mencapai 24 hingga 25 ribu penumpang per hari. Angka ini meningkat hingga 25% dibandingkan rata-rata akhir pekan normal. Peningkatan ini didorong oleh tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang serta berbagai promo tiket WUS melalui berbagai channel penjualan online yang bekerjasama dengan KCIC. Momentum libur panjang dan kemudahan akses pembelian tiket melalui berbagai platform menjadi faktor utama meningkatnya volume penumpang WUS. Guna mengoptimalkan kesiapan operasional dan layanan, penumpang diimbau untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik demi menjaga aspek keselamatan dan ketepatan waktu perjalanan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ribuan warga memadati Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dalam gelaran tradisi Megengan sebagai tanda menyambut bulan suci Ramadan. Warga antusias berebut gunungan buah-buahan yang terdiri dari durian dan juga kue apem. Ribuan warga yang berkumpul di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur ini tak takut duri. Ya, mereka antusias memperebutkan gunungan buah-buahan yang terdiri dari durian serta kue apem, jajanan khas tradisi Megengan. Gelaran tradisi Megengan digelar sebagai tanda menyambut bulan suci Ramadan. Warga mengaku senang bisa berebut buah meski tangannya terkena duri dari buah durian. Barokah dan sangat seru. Barokahnya kita dapat buah. Ini sama duren. Ya, sama kue-kue basah. Putih dapat duren, salah, ya tangan sama-sama lo kebenar berdarah. Senang sekali. Acara Megengan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya didatangi sejumlah tokoh dan juga masyarakat dari berbagai wilayah. Warga berharap acara Megengan terus dilestarikan dan digelar lebih besar untuk mempererat silaturahmi dan menguatkan iman bersama-sama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berebut 5 kuintal ikan yang disebar di sebuah empang berukuran besar. Munggahan ngubek lauk atau berburu ikan gratis ini jadi tradisi turun-temurun sebagai tanda jelang dimulainya bulan suci Ramadan. Seperti inilah keseruan ratusan masyarakat di Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang masuk ke dalam empang penuh lumpur untuk berburu ikan secara gratis Senin pagi. Sebanyak 5 kuintal berbagai jenis ikan mulai dari ikan nila, ikan mas, dan ikan mujair dilepas di empang berukuran 100 meter persegi itu untuk ditangkap oleh masyarakat secara bebas. Siapapun boleh mengambil ikan sepuasnya untuk dibawa pulang dengan catatan hanya boleh menangkap ikan dengan tangan kosong atau jaring kecil sederhana. Bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan. Ya, gitu. Ngubak ikan. Iya. Senang nggak sih, Bu? 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Ya. Senang, Bu? Alhamdulillah. Gitu. Senang. Ya. Dapat apa aja ikan sekarang, Bu? Dapat mujair. Mujair. Ya. Nila, ikan nila. Terus? Banyaknya si buntur dengan udang. Si buntur. Nampaknya berburu ikan gratis tersebut merupakan tradisi rutin setiap tahun yang digelar beberapa hari sebelum masuk bulan suci Ramadan dengan sebutan Munggahan Ngubek Lauk. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.